Kembali lagi kita belajar di jaringan komputer. Kita akan melanjutkan serial yang ini berkaitan dengan Packet Tracer Activity 4.5.1 berkaitan dengan Inter-VLAN Routing ya. Ini sudah terbuka untuk file PKA-nya. Kita lihat bagian skenario. In this activity, you will demonstrate and reinforce your ability to implement inter-VLAN routing, including configuring IP address, VLANs, trunking, and sub-interface. Jadi pada kesempatan kali ini, pada challenge kali ini, kita diharapkan untuk mampu mendemonstrasikan dan meningkatkan kemampuan kita untuk implementasi routing ya, perouteran inter-VLAN, kemudian konfigurasi IP address, kemudian konfigurasi VLAN, trunking, dan sub interface. Sebelum kita mulai, di sini ada addressing table yang bisa kita perhatikan di sini. Jadi di bagian ini R1 itu untuk menunjukkan di sini router. Kemudian S1 untuk switch, di sini VLAN 99, kemudian ada 3 buah PC, PC1 dengan VLAN 10, PC2 dengan VLAN 20, dan PC3 dengan VLAN 30. Satu server gitu. Oke, kemudian di sini ada instruksinya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 instruksi yang harus kita kerjakan ya. Yang pertama itu adalah assign IP addressing to R1 dan S1 based on addressing table. Kemudian configure the default gateway on S1. Yang ketiga adalah create name and assign VLANs on S1 based on the VLAN and port assignment table. Port should be in access mode. Your VLAN name should match the name in the table exactly. Nah, jadi nama VLAN-nya juga harus match ya, atau harus sama dengan di tabel sini ya. Di sini ada VLAN 10, namanya adalah faculty or staff. Di VLAN 20 ada namanya students. Di yang ketiga itu ada guest atau defaultnya ini aktif dan manajemen. Oke, kemudian configure G0/1 of S1 as a static trunk and assign the native VLAN. All ports that are not assigned to a VLAN should be disabled. Kemudian configure inter-VLAN routing on R1 based on the addressing table. Dan yang terakhir adalah kita harus verifikasi konektivitasnya. R1 dan all PC should be able to ping each other and the server. Jadi nanti hasil akhirnya itu setiap PC bisa ngeping satu sama lain, ngeping ke servernya, dan ping antar komputer seperti itu. Untuk melihat hasilnya atau melihat apa yang harus kita kerjakan, kita bisa cek result di sini. Kemudian masuk bagian assessment item. Nah, di sini harus kita kerjakan ya. Ini masih ada tanda-tanda merahnya. Kita akan mulai kerjakan. Kita close. Untuk assign pertama, kita assign IP addressing to R1 and S1 ya, based on the addressing table. Oke, kita masuk ke R1 ya, dan enable and kemudian kita konfigurasi terminalnya. Setelah itu kita masuk ke interface G 0/1 ya. Kita kasih no shutdown here. Tujuannya untuk menghidupkan koneksi ya antara R1 dengan switch S1 ini. Oke, bila tandanya sudah hijau ini berarti sudah nyala, sudah terhubung. Kalau orange berarti masih menunggu prosesnya, proses booting seperti itu. Itu kita lanjutkan ke interface gigabit Ethernet
0/1/10. Sudah masuk sini, terus kita enkapsulasi ya. Encapsulation dot 1Q 10. Kita masukkan IP address-nya. IP address nah, 172.17.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1 titik 20. Oke, kita masukkan IP enkapsulasi dulu. Encapsulation dot 1Q 20, dan baru kita masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah 172.17.20.1 dengan subnet masknya 5.255.255.0. Oke, sudah ya. Baru sampai 20, masih ada yang 30, 88 dan 99. Kita lakukan langkah yang sama. Kita masuk ke interface lagi. Interface gigabit Ethernet 0/1.30. Oke, kemudian kita enkapsulasi dot 1Q 30, masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah 172.17.30.1. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita masukkan juga untuk yang 88 dan 99. Interface gigabit Ethernet 0/1.88. Oke, enkapsulasi dot 1Q. Kalau 88 berarti dia natif ya. Natif. Ada yang kelewatan di sini karena ada salah. Oke, ternyata yang kelewatan di sini harusnya encapsulation .q88 natif gitu ya. Nah, sudah benar. Oke, selanjutnya kita lakukan juga untuk yang 99. Oke, interface gigabit Ethernet 0/1/99. Oh, kita belum memasukkan IP address-nya, pantesan di sini error ya. Kita masukkan IP address dulu untuk yang tadi, untuk yang gigabit Ethernet
0/1.88. IP address-nya adalah 172.17.88.1 dengan subnet mask-nya 25.25.0. Oke ya, sudah. Kemudian baru kita interface yang G01.99. Interface gigabit Ethernet 0.1/99. Itu ada yang salah lagi. Oke, ternyata salah penulisan, harusnya yang benar adalah 0/1.99 ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi harus cermat ya gitu ya. Kemudian kita encapsulate .1q .1q99, kemudian kita masukkan IP address-nya. Jadi 172.17.99.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, kita sudah selesai. Kita end. Oke, kita sudah selesai. Kita cek result dulu. Ini di R1 semua sudah tercentang hijau ya, berarti menandakan ini semua sudah correct. Ini ada status correctnya. Kemudian kita akan konfigurasi S1 nya dan VLANs-nya. VLAN nanti kita akan memberi nama ya sesuai dengan tabel tadi. Oke, ini kita close. Nah, ini juga bisa kita close untuk bagian R1 nya. Untuk konfigurasi switch, kita masuk ke switch di sini. Kita masuk ke CLI-nya. Kita enable dulu. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 99. Kenapa VLAN 99? Ya di sini ada ya. Di sini ada keterangannya S1 itu VLAN 99 sekian. Sudah ada yang salah ketik lagi di sini. Sebelum masuk ini kita harusnya konfigurasi terminal dulu ya. Conf nah dulu kita masukkan interface VLAN 99. Nah, harusnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Setelah sampai sini, boleh kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 172.17.99.10 dengan SM subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. No shutdown. Kemudian masuk ke kita exit. Kita akan konfigurasi default gateway-nya. IP default gateway 172.17.99.1. Nah, di situ baru kita masuk ke VLAN yang 10, karena switch ini nyambung ke 3 PC. Tapi nanti kita akan konfigurasi VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Kita masuk ke yang VLAN 10 terlebih dahulu. VLAN 10 sudah masuk ke konfigurasi VLAN. Yang kita kasih nama name. Di sini sudah ada. Pastikan huruf besar, huruf kecil sama tanda baca juga harus sama. Soalnya ini adalah case sensitif gitu ya. Faculty /staff.
Oke, kemudian kita masuk ke VLAN 20. Kita kasih nama name VLAN 20 ya, berarti PC2 itu adalah students. Kemudian masuk ke VLAN 30. Kemudian kita beri nama name quest default ya, default. Terus habis itu VLAN 88 kita kasih nama name native. Dan VLAN terakhir VLAN 99 ya. Kita kasih nama manajemen. Oke, sudah. Kita cek result dulu apakah benar atau tidak. Oke ya, sudah benar. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita ini ya, force statusnya supaya dari incorrect jadi correct ya. Kita akan kerjakan ini, kita close. Masih di command line S1, kita akan masukkan di sini ya per VLAN ya, F0/11 sampai 17, kemudian F018 sampai 24 dan seterusnya. Oke, kemudian sekarang kita masuk di adalah interface range F0/11 sampai 17. Sudah masuk ke S1 configuration iframe gitu ya. Kemudian switch port mode-nya akses. Ya, portnya akses. The port should be in access mode ya. Oke. Mode akses, enter. Kemudian switch port akses VLAN 10 untuk VLAN 10. Untuk VLAN 10 sudah. Selanjutnya kita akan akses mode untuk VLAN yang 0/18 sampai 24. Oke, kita masuk interface range-nya 0/18 sampai 24. Oke, kemudian seperti tadi langkah-langkahnya, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Kemudian untuk range yang /6 6 sampai 10 switch port mode akses. Oke, switch port akses range akses VLAN 30. Selanjutnya kita masuk interface G0/1, kemudian switch portnya ini terang ya, kita pakai terang, switch port mode terang gitu ya. Sudah. Kemudian switch port terang natif ya, karena natif terang natif VLAN 88, enter. Kemudian kita masuk interface
sudah, kita exit. Kemudian masuk ke interface ring F0/1 sampai 5, G0/2 shutdown, enter. Nah, di sini completionnya sudah 100%. Kita akan coba cek resultnya. Sudah semua, oke. Kemudian langkah terakhir, ini kita close. Langkah terakhir adalah ini ya, verify connectivity. R1 and LP should be able to ping each other on the server. Coba kita melakukan ping. Masuk ke PC1, kemudian ke command prompt gitu ya. Kita mau coba PC2 dulu ya, 172.17.20.22. Kita tunggu sejenak, masih request timeout. Oke, sudah mulai ada balasan ping. Kita lakukan ping sekali lagi. Oke, sudah bisa ngeping ini. Sekarang kita akan coba ping servernya. Ping 172.17.50.254. Akan ada balasan dari server. Masih RTO, request timeout. Request timeout. Request timeout lagi. Oke, di terakhir ada balasan. Kita coba sekali lagi. Nah, sekarang sudah bisa untuk ngeping ya. Jadi komputer 1 bisa ngeping ke PC2, bisa ngeping ke servernya. Oke, demikian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam menyampaikan penjelasan. Jangan lupa kritik dan saran serta masukan yang membangun sehingga pengembangan channel ini bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih dan salam sehat selalu.